Terima kasih masih bersama kami dan kita juga masih bersama dengan Ketua Basnas RI, Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA. Pemirsa, Prof, terima kasih masih bersama kami hingga segmen 3 ini, Prof. Jadi pertanyaan saya, Prof, ini bagaimana dengan apa ya? Apakah kolaborasi bahasanya, apakah saling mendukung dengan lembaga amil zakat swasta dan Basnas RI sendiri, Prof? Ya, sebenarnya tidak ada istilah lembaga amil zakat swasta. Lembaga amil zakat itu memang yang dibentuk oleh masyarakat. Nah, kemudian Basnas memang dibentuk oleh pemerintah. Nah, Basnas itu mempunyai tangan panjang, kalau boleh saya katakan, yaitu Basnas seluruh Indonesia. Tapi juga LAS seluruh Indonesia. Karena LAS juga dalam kegiatannya harus melaporkan kepada Basnas. Itu yang kemudian kami katakan LAS adalah bagian terpenting bagi Basnas itu sendiri. Maka dari itu di periode kami peningkatan LAS itu lebih dari 300%. 300% peningkatan LAS. Mengapa demikian? Karena kami butuh mereka. Butuh LAS yang banyak, sehingga dengan begitu akan banyak sekali lembaga-lembaga yang bisa mengejar potensi zakat yang begitu banyak. Karena kalau katakanlah kami sendiri Basnas, kemudian LAS hanya beberapa, nggak mungkin bisa terkejar. Jadi potensi 1.000 triliun tadi bisa bersama-sama. Ya, karena apa? Karena di Indonesia ini belum ada peraturan yang mewajibkan orang membayar zakat, kecuali itu agama. Ya, peraturan agama atau ketentuan agama. Tapi peraturan pemerintah ataupun dari gubernur, bupati, wali kota, tidak ada yang mewajibkan untuk membayar zakat. Sehingga dengan demikian perlu dakwah yang kuat. Perlu literasi yang kuat. Kan tanpa dakwah yang kuat dan literasi yang kuat, termasuk juga marketing communication-nya, termasuk juga relationship-nya kurang, maka ini juga akan mempengaruhi bagaimana kita bisa memperoleh yang sebanyak-banyaknya. Itu sehingga kami merasa kekuatan LAS itu menjadi bagian penting dari Basnas dan kami butuh itu. Itu kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ya, Prof. Basnas sebagai regulator sekaligus operator di lapangan, Prof. Cuma betul, itu betul. Jadi artinya sebagai regulator tetap berdasarkan kepada peraturan perundangan yang ada. Pembina Basnas itu Kementerian Agama. Sehingga regulator utama tentu saja mulai dari Presiden sampai ke Menteri Agama sebagai pembina dan pengawas kami. Sehingga dengan begitu kami mengikuti, kalau toh ada peraturan yang kami keluarkan tidak bisa bertentangan dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Biasanya itu dalam rangka untuk mendukung hal-hal yang teknis di lingkungan Basnas itu sendiri ataupun mungkin menyangkut LAS. Contohnya, kami kemarin harus mengeluarkan surat keputusan nomor 15 tahun 2026 tentang nisab. Kami juga perlu ada peraturan tentang protokoler, perlu ada peraturan macam-macam lah. Tapi dalam rangka untuk memperkuat internal. Tapi yang terkait dengan bagaimana regulator yang dalam arti luas, kami masih di bawah Kementerian Agama. Dan tentu saja atas nama Presiden kan. Sehingga kalau kami dianggap wah enak ya sebagai regulator bisa mengatur, nggak bisa. Karena kami dibatasi oleh aturan perundangan yang di atas. Jadi nggak mungkin ada konflik of interest. Insya Allah meskipun ini ya. Kalau di lapangan tuh ada nggak sih, Prof, fenomena seperti rebutan muzaki antara Basnas daerah atau LASWA? Sementara ini kok kami tidak mendengar itu, dan masing-masing itu sudah bijak. Teman-teman LAS juga sudah bijak. Kami kan seringkali Rakornas ya, Rakornas Basnas ataupun Rakornas dengan LAS. Kami juga selalu menghimbau jangan sampai ada konflik kepentingan, apalagi muzaki kemudian didatangi oleh banyak pihak. Ini kami sampaikan jangan sampai demikian, karena bukan berarti mereka tidak mau, para muzaki itu tidak mau, tetapi jangan sampai mereka itu jengah dengan
permohonan-permohonan yang begitu banyak. Maka dari itu selalu kami katakan tugas kita bukan meminta-minta. Ya. Tugas Amil itu tidak meminta-minta. Tugas Amil baik itu Basnas maupun LAS itu adalah fasilitator. Kalau kami selalu menerjemahkan khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samiun alim, itu berarti di situ ada perintah, ada fi'il amar yang ditujukan, dhamir mustatirnya, fa'ilnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tentu saja dalam hal ini kalau kita mau lebih luas lagi, Pak Presiden yang ditugasi untuk itu, kemudian Presiden menugaskan kepada Basnas dalam rangka untuk pengelolaan zakat ini, dan dengan begitu kami kemudian menerjemahkan itu sehingga kami pun merasa bahwa apa yang kami lakukan adalah sebagai fasilitator, tidak meminta-minta. Dan selalu saya katakan haram hukumnya meminta-minta apalagi memaksa. Karena tugas seorang amil adalah menjadi fasilitator bagi orang yang akan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada para mustahik. Ada berapa banyak Prof LAS di Indonesia yang resmi yang kemarin sudah kami rekomendasikan itu 193 LAS. Tapi ada yang banyak sekali di luar itu, masih cukup banyak yang belum terdaftar di tempat kami. Dalam pandangan kami sih kami memantau. Gimana, Prof? Yang di luar tuh gimana, Prof? Kami tetap memantau asal mereka tidak melanggar aturan ya. Sementara ini kami masih mendiamkan. Tapi kalau mereka misalnya kemudian melanggar aturan ya tentu saja nanti aparat hukum yang akan bertindak. Artinya bahwa kami tahu ada begitu banyak las-las yang belum berizin, masih las yang belum mendapatkan rekomendasi, tapi mereka sudah bekerja, mereka sudah melakukan kegiatannya itu. Nah, maka dari itu kami sih menghimbau agar mereka segera mungkin meminta rekomendasi ke Basnas dan tentu melalui Kemenak juga, karena sekarang kan aplikasinya ke Kemenak dulu. Ya. Kemudian rekomendasinya dari kita dan izinnya nanti dari Kemenak. Itu lebih fair, akan lebih enak dan lebih formalistik, lebih legal lah. Jadi jangan sampai apa yang dilakukan karena untuk kebaikan lalu nanti dituduh macam-macam. Saya sih selalu berpikir bahwa dengan prinsip 3 aman yang sudah kami tetapkan itu, aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI, teman-teman di bawah sudah sadar betul. Baik itu yang berizin atau yang belum berizin itu sudah sadar betul. Artinya tidak ada pelanggaran yang berarti di situ. Namun sekali lagi kami meminta semua yang belum berizin lebih baik segera mengurus izinnya, karena itu lebih enak untuk bekerja. Lebih ideal ya, Prof. Ya. Prof, kalau di Basnas kan transparansi itu ya ketika Basnas menjadi operator di lapangan itu bisa langsung melakukan reviewnya. Tapi kalau yang LAS tadi, Prof, supaya masyarakat tahu ini tepat sasarannya bagaimana ya? Apakah Basnas bisa sampai ke situ? Kami sih selalu memantau. Kementerian Agama juga insya Allah memantau pergerakan mereka dan apa yang mereka lakukan untuk para mustahik. Tetapi tentu tidak bisa setiap hari kita memantau atau setiap saat bisa memantau. Yang kami harapkan adalah mereka ada kejujuran sendiri, karena bergerak di bidang filantropi yang terpenting adalah kejujuran. Jadi kalau mereka sekarang berkembang, mereka sangat bagus, berarti ada feedback, ada timbal balik, mereka jujur. Nah, sehingga masyarakat masih percaya untuk menyalurkan zakatnya kepada mereka. Nah, itu yang bisa kami tangkap secara mudah saja. Artinya kalau orang ingin mendapatkan kepercayaan, mereka kan juga harus memperlihatkan bagaimana kinerjanya mereka itu. Jadi kalau mereka bekerja atau mereka melakukan kegiatan di bidang filantropi, di bidang kegiatan semacam ini, ya salah satu modal utama adalah
transparansi dan kejujuran itu. Karena kalau tidak demikian, tidak laku mereka. Iya, iya. Iya. Berarti tidak ada seolah memandang sebagai saingan ya Prof ya ketika. Udah, kami selalu merasa senang sekali kalau ada LAS banyak dan mereka selalu mendapatkan kinerja yang bagus, pengumpulan yang bagus, kemudian mendapatkan mustakik yang bagus. Maka dari itu setiap tahun kami juga memberikan award, penghargaan kepada LAS-LAS yang kinerjanya bagus, yang berhasil dengan bagus itu. Kalau merasa bersaing kan tidak mungkin kami memberikan penghargaan. Artinya apa? Bahwa LAS itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari Basnas. Iya. Sebagai penutup mungkin Prof, legacy sistematik apa yang akan Prof Nur Ahmad wariskan untuk bisa menguatkan sinergi Basnas dan LAS ini Prof? Yang pertama sudah pernah kami sampaikan 4 penguatan itu. Penguatan kelembagaan dan manajemen. Kelembagaan Basnas dan manajemen Basnas, kelembagaan LAS-LAS itu dikuati betul. Artinya Basnas daerah kami juga memperkuat betul sebagai sebuah kekuatan lembaga pemerintahan non struktural, dan dengan demikian manajemen juga harus kuat. Kami juga meminta supaya LAS juga memperkuat diri seluruh Indonesia. Jadi artinya kalau ada yang belum berizin ya segera diurus izinnya, atau yang perlu mendapatkan rekomendasi ya segera diurus rekomendasinya. Kami kok yakin kami berdasarkan pada aturan-aturan yang ada tidak akan menunda-nunda, karena kalau kami menunda juga selalu dilaporkan ke ombudsman. Berapa kali kami dilaporkan ke ombudsman, bukan berarti menunda, tetapi ada persyaratan yang belum beres. Itu sudah dilaporkan. Setelah kami tunjukkan ada persyaratan yang belum beres ya artinya menyadari bersama. Nah, itu artinya bahwa kita perlu memperkuat diri, kelembagaan. Bahkan kami juga mengatakan bahwa kelembagaan ini mutlak, karena dengan begitu unsur-unsur yang terkait dengan governance dan government nanti tergantung pada bagaimana kelembagaan yang baik ini. Yang kedua, kami juga memantapkan di bidang suprastruktur SDM-nya, supaya ada SDM yang komparatif, kompetitif, dan punya kompetensi. Jadi mereka punya kompetensi sehingga dengan begitu bisa bekerja secara profesional, bisa berkompetisi di tengah persaingan ini, sehingga dengan begitu kami ada yang namanya lembaga sertifikasi profesi. Kami punya Basnas Institute. Kami juga punya pendidikan yang untuk memperkuat SDM tersebut. Karena ke depan kami merasa kalau tadi yang kami sebutkan dana 1.273 triliun itu harus ditangani oleh orang-orang yang profesional. Ini kan hampir setara dengan pajak. Pajak aja pendidikannya semacam itu. Sehingga dengan begitu kami merasa ke depan pun di AMIL ini, baik itu yang di Basnas maupun yang di LAS harus kuat juga. Kemudian yang ketiga, kami memperkuat infrastruktur, terutama sekali transformasi digital. Ini mutlak. Jadi digitalisasi di semua lini, baik itu untuk laporan maupun untuk mempermudah para muzaki membayar zakat, bagaimana pendistribusian itu semuanya berdasarkan pada digitalisasi. Betul. Ini sudah kami lakukan, sehingga Simba Basnas itu sudah diikuti oleh banyak pihak, termasuk juga LAS yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang keempat, kami masih meminta kepada semuanya memperkuat jaringan. Jaringan itu berarti dakwah zakat, baik itu yang dilakukan oleh Basnas maupun oleh LAS seluruh Indonesia. Karena tanpa jaringan, tanpa dakwah zakat tadi, potensi-potensi muzaki yang ada di mana-mana belum tentu bisa cover dengan baik. Ini yang kami lakukan. Kemudian kami juga memperteguh tentang bagaimana aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Amin. Sehingga dengan demikian apa yang kami lakukan ini alhamdulillah diakui baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Di masa kepemimpinan kami ini alhamdulillah
Basnas menjadi favorit, menjadi sangat seksi, menjadi sesuatu yang luar biasa, dan alhamdulillah sudah banyak orang tahu, insya Allah mungkin hampir orang seluruh Indonesia sudah tahu tentang Basnas. Yang dulu-dulunya begitu mendengar tentang Basnas masih ada yang pertanyakan itu. Ya. Ini sekarang ini sudah populer sekali di Indonesia, apalagi begitu banyak peran yang sudah kita lakukan, baik itu dalam rangka untuk di bencana. Kalau di bencana kan kami selalu tampil ke depan ya. Ini yang kami lakukan, termasuk juga bantuan-bantuan untuk Palestina dan di Timur Tengah pada umumnya. Sehingga kami juga populer di luar negeri, terutama di Mesir, di Palestina sendiri, di beberapa negara Timur Tengah, termasuk di Asia Tenggara. Ya, baik. Bismillah Prof, semoga saja potensi 1.000 triliun lebih tadi Prof ya, itu bisa segera terwujud. Amin, amin. Kami dari media Sindo siap Prof kalau misalnya butuh mungkin membantu untuk mensosialisasikan lebih dalam transformasi digital tadi Prof. Iya, bisa itu. Iya Mas, nanti bisa kerjasama itu. Ya. Prof, terima kasih banyak ya Prof sudah berbagi bersama kami Prof. Saya senang pertanyaan-pernyataan ini sekaligus juga membantu kami untuk literasi. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan One on One. Kita berjumpa di lain waktu. Sampai jumpa. Assalamualaikum.